Oke, teman-teman, kita udah bisa mulai lagi. Cek, kita akan mulai bahas soal tindak rasisme yang dialami oleh banyak warga Papua. Buat teman-teman yang baru gabung, kita lagi bahas soal bagaimana kondisi beragam konflik yang ada di tanah Papua. Tadi kita udah bahas soal aspek sejarah, banyaknya kontroversi di balik integrasi Papua terhadap Indonesia, ada pengerahan militer, ada pemaksaan suara lewat proses PPRA dan lain sebagainya di tahun 69. Kita juga udah bahas sedikit soal bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan di tanah Papua itu sungguh sangat eksploitatif bagi lingkungan yang ada di tanah Papua, dan juga akhirnya di banyak titik menghadirkan konflik horizontal antar warga yang akhirnya juga mungkin ini bisa nyambung ke konteks rasisme karena dengan adanya pendirian banyak perusahaan, baik itu tambang, perkebunan kelapa sawit, bahkan juga ada proses transmigrasi yang hadir di masa Orde Baru, yakni pemindahan warga dari pemukiman yang padat penduduk ke wilayah yang lebih luas dan sepi penduduk, mungkin seperti di tanah Papua di tahun 60-70-an, bahkan mungkin sampai hari ini juga, itu akhirnya menghadirkan proses pembauran antar banyak elemen warga ya. Jadi ada banyak warga dari lintas suku yang akhirnya hadir di tanah Papua sehingga menghadirkan proses sosialisasi dan sebagainya gitu-gitu. Kita akan bahas soal ekses-ekses atau dampak-dampak di balik kenyataan-kenyataan itu yang akhirnya juga sering kali kita bisa melihat ada banyak tindakan rasisme gitu. Mungkin kita semakin tersadarkan dan terbangunkan lewat momentum di tahun lalu, padahal di Agustus di momen kemerdekaan bangsa ini, negara Indonesia, itu ada tindakan rasisme dari aparat TNI di wilayah Surabaya, Jawa Timur terhadap sekumpulan mahasiswa di salah satu asrama gitu, sehingga menghadirkan friksi di asrama tersebut dan akhirnya menghadirkan unjuk rasa di banyak titik termasuk di Istana Negara yang akhirnya juga menghasilkan ada 6 tahanan politik dan ada banyak tahanan politik lainnya yang hari ini masih berproses di ranah hukum gitu. Kita bahas soal gimana akhirnya proses sosialisasi kehidupan antara warga Papua dan warga pendatang nih di tanah Papua gitu. Mungkin kita akan menuju ke Kak Ligia kali ya untuk akhirnya bisa mengulas gimana proses sosialisasi antara warga orang asli Papua dengan warga pendatang di tanah Papua gitu. Adakah hal-hal yang bisa dicermati kecenderungan tindak rasisme dan sebagainya yang dialami, atau juga mungkin pada saat Kak Ligia berpindah dari Papua ke wilayah lain untuk ya belajar, tinggal dan sebagainya, dan juga hari ini tercatat sebagai salah satu mahasiswi di kampus di Australia, gimana akhirnya warga Papua dipandang oleh banyak orang yang Kak Ligia jumpai gitu, cerita-cerita yang pernah Kak Ligia jumpai soal tindakan rasisme gitu. Silakan Kak Ligia. Wah, terima kasih sekali atas undangannya dan bahwa ternyata apa yang saya tahu dianggap berguna. Saya mulai dari yang pertama dulu sebenarnya, yaitu mengenai rasisme. Saya dulu bukan anak KMP, saya di Jogja sama mahasiswa biasa. Dan saya ingat pertama kalinya saya mulai berpikir-pikir tentang ini itu adalah ketika ada saya pikir dia anak KMP Herman Degey, dia sempat bikin tulisan dan berbagi tentang rasisme yang dia alami. Saya waktu itu saya punya reaksi adalah ini bukan Jogja yang saya kenal. Saya tidak pernah alami hal-hal seperti ini. Dan setelah saya dan kemudian ada orang yang dengan bijaksana bilang ada kok salah, kok diam, kok pergi belajar, which ya saya sudah lakukan. Kemudian setelah saya pikir-pikir kembali itu karena saya punya kulit itu terang. Ada banyak kasus di mana orang-orang harus tunggu bicara agak lama dengan saya dulu baru dari Papua. Yang saya alami itu yang biasa oleh orang ahli rasisme sebut microaggression. Dan yang setelah saya belajar kembali bahwa oh iya ternyata saya alami, tapi saya alami versi sampingannya.
orang-orang sembarang yang datang ke saya dan bilang, oh Lygia luar biasa kok, tidak seperti orang-orang Papua yang lain. Dan itu dianggap pujian. Oh ada orang Papua yang cerdas, ini dianggap pujian. Ada yang sopan, dianggap pujian. Oh luar biasa. Yang diulang berkali-kali itu adalah mengenai bagaimana saya itu luar biasa karena saya tidak seperti orang-orang Papua yang lain. Dan kemudian itu sebenarnya sudah merupakan indikasi saya itu pengecualian. Berarti ternyata yang bukan pengecualian itu adalah orang-orang yang tidak seperti saya katanya. Saya perlu bilang bahwa semua orang yang hibur saya dengan bilang saya tidak seperti orang Papua jarang sekali kenal saya. Mereka hanya lihat saya dan bilang, oh aku tidak seperti yang lain. Dan kemudian saya setelah lebih banyak dengar, dan karena kali ini kalau saya di Jogja itu saya yang pendatang. Jadi kalau orang lain bicara saya punya kewajiban untuk lebih banyak dengar. Ada banyak asumsi yang kalau orang Papua itu suka bikin masalah, orang Papua itu suka mabuk. Saya tidak mengerti, mungkin nanti Susan bisa cerita apakah ini sama juga kalau perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tapi ada saran-saran seperti kalau mau cari kos dan gampang itu usahakan supaya Papuanya tidak terlalu kelihatan. Dan ini membawa saya ke poin yang berikutnya sebenarnya, yaitu mengenai bahwa rasisme itu ada dalam banyak level. Dan dia punya wujud itu sangat banyak. Kemarin tahun lalu ketika ketika Obi ditangkap, ketika tahun lalu ketika asrama dikepung, panggilan monyet itu puncak gunung es. Ada banyak hal-hal di belakang, di dalam yang tidak kelihatan, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari rasisme yang seperti ini. Kita suka satu hal, dan kita bahkan suka berpura-pura bahwa rasisme itu masih ada, padahal kita sudah lihat bagaimana Kai Shepo yang berjuang setengah mati supaya Papua masuk ke Indonesia dipanggil monyet. Tidak ini, tapi itu Indonesia kan punya pahlawan, kenapa kan tidak hormati dia? Itu sudah hal yang sepertinya rasisme yang paling gampang dicegah, ternyata ya tidak berhasil dicegah juga. Di balik di gunung es itu ada rasisme yang wujudnya lebih serius, itu adalah kekerasan. Itu kekerasan aparat mengenai bagaimana kasarnya orang ketika orang-orang anak-anak Papua yang mahasiswa itu ditangkap. Tidak ada penghargaan atau bahwa ini anak-anak muda yang harus hidupnya yang badannya itu berharga. Di hal yang lebih sehari-hari, ya susah cari kos, susah cari tempat diskusi tentang Papua. Anak-anak Papua kumpul langsung dicurigai. Kemudian ada yang kemudian yang lebih dalam lagi itu diskriminasi hukum, yang saya pikir nanti isu yang akan muncul ketika kita mulai bahas TAPOL yang ada di Balikpapan. Tapi ada bagian yang jauh, yang dalam sekali daripada itu juga. Tadi kita ingat tadi Susan dengan Emmanuel sudah bahas mengenai bagaimana tidak sering sekali langkah konsultasi dengan orang Papua itu sesuatu yang dilewati. Ada dua hal di sini. Satu, dianggap tidak penting, negara lebih tahu, jadi tidak orang Papua tidak perlu didengar. Dan dia itu bahwa kalaupun orang Papua didengar, dia hanya didengar dalam kasus-kasus yang bukan kasus, dia punya limit dia punya kebebasan berekspresi itu ada batas sekali, dan semua batas dari kebebasan berekspresi ini yang tentukan pemerintah. Tidak pernah orang Papua dilibatkan bahwa ini kamu boleh bicara sampai ini, tidak ada. Ini semua sesuatu yang didikte. Karena ini dari zaman Pepera juga dulu ada asumsi bahwa orang Papua itu tidak mengerti. Zaman Pepera dulu yang mereka sebar dan mereka bilang ini kita harus pakai perwakilan. Salah satu alasan yang dipakai adalah orang Papua
tidak tahu dia mau apa, dia tidak siap untuk politik yang seperti ini. Dan karena itu pemerintah Indonesia yang harus bimbing kita ke jalan yang lebih benar. Ini juga benar untuk transmigrasi. Yang waktu itu idenya adalah bahwa kalau kita bawa cukup banyak orang dari Jawa dan kita taruh mereka di Papua, maka orang Papua akan bisa nonton mereka dan belajar dari mereka. Ini semua asumsi bahwa orang Papua sebagaimana adanya orang Papua itu tidak cukup. Dia harus dikembangkan dan dan ya saya tidak tahu apakah ini ironi, lucu, tragedi bahwa dulu pemerintah Belanda yang ambil sikap ini. Ketika Indonesia masuk dia teruskan ini juga. Dia ambil banyak jalan potong karena ada keyakinan bahwa orang Papua itu tidak cukup dulu ya. Kadang-kadang kalau itu cerdas, karena itu primitif dulu kata yang dong sering pakai. Termasuk beras yang besok-besok kita semua akan makan itu kan juga bagian dari itu. Keyakinan bahwa orang Papua itu perlu dikembangkan dan yang akan kembangkan orang Papua adalah Indonesia. Dan karena itu Indonesia pemerintah tidak harus selalu dengar orang Papua maunya apa. Karena pemerintah lebih tahu. Saya pikir itu dulu dari saya. Apakah itu sudah jawab pertanyaan tadi? Ya. Mungkin satu lagi, Kak Lygia, apakah selama mengakses pelayanan publik, mungkin di wilayah selain Papua ya, di mana Kak Lygia belajar, di kampus dan sebagainya, di Jogja, dan mungkin di kota-kota lain, apakah juga ada bentuk-bentuk tindakan rasisme dari pejabat-pejabat ya PNS mungkin atau ya staf-staf yang seharusnya melayani orang tanpa rasisme dan diskriminasi gitu? Tidak, tapi itu karena saya dulu cepat. Saya dulu biasanya aman, tapi itu karena saya begitu sampai kuliah saya cepat dapat pawang. Orang yang bilang Lygia kok bicara tidak sopan, dari kami yang bicara mewakili kok. Jadi ya, saya waktu proses belajarnya termasuk cepat karena katanya nada bicara rendahkan pertanyaan, jangan kalimat berita, kalimat pertanyaan. Jadi ada banyak hal-hal yang ini. Tapi saya dulu punya pawang istilahnya, jadi ya saya biasanya aman-aman. Saya termasuk ya itu juga kulit saya ini kalau di Papua orang bilang saya ini putih. Jadi ya ada banyak hal yang anak-anak Papua lain alami yang saya tidak alami. Oke, sekarang kita geser ke Bung Jeno kali ya. Bung Jeno, sudah bisa terhubung? Tes. Ya, Bung bisa berbagi gimana Bung Jeno dan kawan-kawan AMP dan mahasiswa Papua pada umumnya alami di berbagai wilayah atau kota di Indonesia untuk menempuh pendidikan, belajar, dan sebagainya. Mungkin tadi beberapa udah Lygia sebutkan bagaimana akhirnya susah mengakses kos-kosan dan yang mendapatkan stigma bahwa sering berbuat onar, suka nyanyi-nyanyi, main gitar sampai tengah malam, berisik, mabuk-mabuk, dan sebagainya gitu-gitu. Gimana Bung Jeno akhirnya bisa berbagi ke kita hal-hal yang pernah diterima dari banyak orang Indonesia untuk akhirnya diterima oleh Bung Jeno dan teman-teman AMP gitu. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara kah? Bisa, lanjut Bung. Iya, terkait dengan diskriminasi rasial yang dialami oleh pelajar maupun mahasiswa Papua yang lebih khusus yang ada di luar Papua, itu memang persoalan yang sangat sering sekali terjadi. Nah, itu tidak terlepas dari sejarah panjang yang tadi dijelaskan oleh tiga abang-abang sebelumnya, mulai dari sejarah manipulasi sejarah hak-hak politiknya, sampai dengan penguasaan lahan dan hak-hak hidupnya, sampai dengan kehidupan kesehariannya sudah dijelaskan oleh tiga abang tadi itu tidak terlepas dari hal-hal itu. Jadi memang sudah ada stigma atau stereotip terhadap orang Papua, yang mana orang ketika melihat orang Papua itu, contohnya saya sendiri, ketika pertama kali saya tiba di Bali, sebagai mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di luar Papua. Nah, ketika pertama kali saya tiba di Bali itu,
saya ketemu beberapa kawan-kawan mulai dari bandara sampai tiba di asrama. Terus ketika pertama kali masuk kampus itu mulai dari cara pandang kawan-kawan terhadap saya saja itu sudah melihat saya itu semacam sebuah macam sesuatu yang berbeda, macam manusia yang berbeda daripada manusia lainnya. Dari cara pandangnya saja saya bisa menilai. Kalau pandangan mereka nih memiliki di balik pandangan itu memiliki sebuah pemikiran yang rasis terhadap saya. Dari situ, saya sudah bisa menilai. Nah, berlanjut lagi ketika di mana kita mulai jalan, kita mulai melakukan aktivitas sosial kita keseharian itu stereotip yang biasa ditanamkan kalau orang Papua itu bodoh, terbelakang, bau, primitif, dan lain sebagainya itu masih ada. Jadi ketika kita jalan tuh nanti masih ada yang tutup-tutup mulut, dekat-dekat kita dong tutup-tutup mulut. Jadi karena stereotip yang mengatakan bahwa orang Papua itu terbelakang, bau, dan lain sebagainya. Akhirnya stereotip itu terbawa dan dialami oleh hampir kebanyakan seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar Papua. Nanti coba ditanyakan. Kalau punya teman-teman orang Papua di kampus-kampus manapun, pasti punya pengalaman yang sama. Nah, di segi lain, kalau sebagai mahasiswa yang belajar dan sadar akan persoalan politik yang tadi, nah secara organisasi, AMP kesadaran yang terbangun dari aktivitas belajar yang terjadi, akhirnya dari kesadaran itu mulai dengan situasi ini juga pembungkaman ruang demokrasi yang sangat kencang di Papua. Makanya kawan-kawan di luar Papua itu menjadikan kampus-kampus dan juga akses akan demokrasi yang terbuka di luar Papua. Kawan-kawan menjadikan itu sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari persoalan yang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Makanya mahasiswa tuh ibaratnya sebagai diplomasi mahasiswa Papua yang ada di luar Papua itu ibaratnya sebagai diplomat yang akan menyampaikan aspirasi, persoalan yang terjadi di atas tanah Papua dengan memanfaatkan ruang demokrasi yang masih terbuka berbeda dengan Papua. Nah, diskriminasi yang kita rasakan ketika kita mau menyampaikan aspirasi yang mana aspirasi itu memang berasal dari masyarakat Papua yang mengalami persoalan-persoalan itu, kami selalu diintimidasi. Contohnya seperti diskusi yang kita lakukan, di mana ada orang Papua lakukan diskusi, pasti saja didatangi oleh ormas reaksioner maupun dari aparat kepolisian. Tidak hanya diskusi, lebih parahnya lagi ketika melakukan aksi demonstrasi. Baru persiapan, merencanakan saja itu sudah memang dikekang habis-habisan. Baru pada saat proses perencanaan. Belum lagi ketika nanti mulai pengantaran surat pemberitahuan itu sudah ada larangan-larangan yang diberikan oleh kepolisian. Dan ketika di lapangan nanti ketika aksi demonstrasi itu mau dilakukan, itu saya jamin 100% itu pihak kepolisian itu melebihi dari masa aksi. Jadi misalnya masa aksi 20 orang, aparat kepolisian itu nanti 50 sampai 60 orang. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh aparat, oknum-oknum aparat kepolisian, ormas-ormas reaksioner yang entah itu bentukan siapa, itu sangat terlihat di sana bahwa pembungkaman ruang demokrasi yang terjadi itu sangat nyata. Nah, di segi lain juga kalau berbicara terkait rasisme, juga yang menjadi persoalan dari rasisme itu sendiri itu perampasan hak politik bangsa Papua yang dimulai dari perjalanan sejarah itu. Nah, makanya setiap ada momentum-momentum bersejarah dari Papua, momentum sejarah, mahasiswa Papua selalu menyuarakan hal itu karena akar dari persoalan rasisme dan penindasan di tanah Papua adalah perampasan atau diskriminasi terhadap hak-hak politik orang Papua itu sendiri. Saya rasa itu dulu cerita pengalaman dan lebih banyaknya itu sudah diceritakan perjalanan sejarah dan lain sebagainya oleh ini. Bung Jeno, mungkin ada satu pertanyaan. Ya mungkin ini bukan bermaksud untuk ya meranking bentuk-bentuk rasialisme atau diskriminasi ya. Mungkin kita lihat bahwa biasanya di ya se-ekstrim wilayah Amrik misalkan gimana perlakuan terhadap orang kulit hitam di sana. Ya saya sih tahunya dari berbagai film aja ya, ada berbagai tindakan kekerasan. Mungkin kalau lagi ada orang hitam berjalan sendirian itu dikerubungin, dipukulin dan sebagainya. Apakah itu juga berlaku bagi
teman-teman mahasiswa Papua jikalau berjalan sendirian mungkin di wilayah tertentu, dan ya mungkin kalau sama aparat udah sering kali ya, tapi kalau oleh sesama warga gimana nih Bung Jeno? Nah, kalau terkait hal itu banyak juga dialami oleh mahasiswa Papua. Tapi itu juga akibat dari konsumsi berita oleh masyarakat yang salah. Dan hal itu mengakibatkan konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan mahasiswa. Jadi ketika nanti mahasiswa Papua melakukan aksi, bahkan sebelum melakukan aksi itu sudah keluar berita di media bahwa mahasiswa Papua akan melakukan ini, mahasiswa Papua akan membakar gedung, akan membakar konsulat, akan melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi sudah ada sebuah bangunan pemikiran yang dilemparkan oleh media-media mainstream terhadap masyarakat. Dan hal-hal itu yang melatar belakangi konflik antar masyarakat, lebih khusus masyarakat dengan mahasiswa. Kalau terkait dengan aparat militer melakukan tindakan diskriminasi yang sampai kayak gitu, itu udah banyak. Seperti kawan-kawan di Jogja tuh sempat ketika jalan malam tuh nanti ada orang tak dikenal. Orang tak dikenal datang bawa motor. Ada cerita tuh kawan yang di Jogja ketika malam dia jalan cari makan di warteg. Jalan cari makan, tiba-tiba ada 2 motor dari belakang datang. Nah, 2 orang itu pegang balok. Tanpa tahu menanu langsung baloknya dipukul di kepala belakangnya. Satu kawan jatuh, satu kawannya lagi lari. Seperti gitu. Terus di Bali juga sempat terjadi. Mungkin kawan-kawan sempat lihat kemarin yang pelemparan limbah medis di depan Asrama Putra Papua itu. Nah, itu juga merupakan bentuk-bentuk diskriminatif atau menakut-nakuti mahasiswa agar tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi hak kita untuk menyampaikan dan berekspresi, menyampaikan kebebasan di muka umum. Seperti begitu contoh-contohnya. Baik, terima kasih Bung Jeno atas sharingnya. Ternyata hal-hal separah itu masih juga berlaku bagi teman-teman Papua di Indonesia ya. Kalau dari Kak Suzan gimana nih? Ada pengalaman serupa waktu menjadi mahasiswi di Jogja, bentuk-bentuk tindakan diskriminasi, rasialisme dan sebagainya yang bisa di-share ke kita-kita? Banyak banget sih kalau di kampus, di jalanan, di mana lagi pas aksi Zuzan nih, ya kan? Itu mungkin kalau yang aku mau sharing tuh yang pertama tuh di kampus. Jadi di kampus sekitar 2015 gitu aku diminta keluar dari kampusku sendiri kayak gitu. Terus karena ya itu alasannya apa, Kak? Ya karena jadi waktu itu kan aku cerita ya dikit aja. Jadi pas aku sama temanku datang ke satu taman kampus. Nah, di taman kampus itu kami duduk dan kami tuh pengen ngobrol gitu loh. Nah, tiba-tiba didatangi sama pemimpin SKK. Dan itu kebetulan dosen. Bukan kebetulan, emang dosen. Nah, terus dia langsung meminta kami untuk keluar dan dia menanyakan identitas, mahasiswa mana dan lain-lain lah. Terus aku nanya-nanya, terus dia bilang nggak boleh duduk di sini, padahal di seberang ada yang beraktivitas sejak pagi dan itu bukan mahasiswa dari kampus tersebut, kampus negeri. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ikut aksi IWD 2018 kalau nggak salah waktu itu. Nah, aku kan naik orasi kan di mobil komando di 0 km. Terus polisinya nanya, ada polisi gitu pakai baju polisi datang, "Mbak, kamu ngapain di sini?" Terus aku balik nanya, "Lah, Bapak ngapain tanya seperti itu ke saya? Saya ikut aksi lah," kayak gitu. Jadi kayak aku kemudian diidentifikasi berbeda di antara yang lain gitu. Padahal konteksnya aku nggak mengenal orang itu gitu. Terus yang ketiga, jadi waktu itu aku tahun lalu tepatnya, aku dan teman-temanku duduk lagi makan di lesehan. Di Jogja kan banyak lesehan tuh. Kami lagi makan, tiba-tiba ada orang pakai baju lengkap polisi. Terus dia datang ke aku nanya, "Mbak, ngapain di sini?" gitu. Aku kan shock kan, ngapain nanya saya ngapain di sini, ya makan lah bareng orang-orang gitu kan. Saya juga nggak kenal orang itu dan dia bilang, "Enggak, Mbak, cuma nanya doang."
kenapa orang lain nggak ditanya gitu loh. Nah, memang inilah konsekuensi dari ya rasisme itu sendiri. Dan konsekuensi logisnya ya genocide itu, karena ya terkait dengan politik identitas. Mungkin itu aja sih cerita dikit. Oke, terima kasih Kak Susan buat sharing-sharingnya. Ya buat Kak Lydia, Kak Jeno, dan Kak Susan, terima kasih udah sharing hal-hal yang mungkin bisa jadi traumatis banget ya bagi pengalaman hidup teman-teman selama ya menjalani masa pendidikan dan sebagainya. Saya sih nggak kebayang gimana beratnya harus menjalani hidup dengan tindak rasisme seperti itu gitu ya. Dan semoga dengan momentum-momentum ya diskusi dan juga kesadaran akan kesetaraan dan sebagainya yang dibangun oleh kita semua akan coba mengikis hal-hal itu ya, walaupun emang upaya untuk menggunakan ya konten-konten politik identitas dan sebagainya juga kerap dipakai oleh negara gitu. Kali Gia jadi undur diri atau masih bisa lanjut ya, mungkin sampai jam 9 nanti ya. Sip. Oke, mungkin untuk konteks rasisme kita bisa selesaikan dulu di titik ini. Kita bergeser ke diskriminasi hukum nih. Ya, teman-teman yang beraksi dengan berbagai isu ya, mau isu soal Papua atau juga mungkin konten-konten lain yang bersolidaritas, kerap juga mengalami tindak diskriminasi dari aparat gitu. Bahkan dari segi hukum ada penggunaan pasal-pasal yang juga cukup mendiskriminasi dan mencabut hak-hak dari banyak teman-teman warga Papua gitu, bahwa pasal-pasal yang sebenarnya tidak dimaksudkan seperti itu tapi dengan sedemikian rupa dipakai gitu. Padahal aktivitas-aktivitasnya jauh dari tendensi kejahatan ya kan, seperti misalkan merayakan ulang tahun organisasi, kemudian mengibarkan bendera, ikut aksi, bahkan yang terbaru mantan ketua BEM Uncen nyawa seperangkat sound system dan sebagainya, itu akhirnya diberlakukan pasal makar gitu terhadap tindakan-tindakan itu. Ini hal-hal yang bagi negara yang menganut sistem kebebasan dan menganut supremasi hukum, ini hal yang perlu banyak dikritisi gitu. Karena kan ada semacam gap atau jarak antara pasal makar dimaksud sebenarnya yang dimaksud oleh pakar hukum Belanda yang menyusun kitab hukum yang masih dipakai di Indonesia hari ini dengan pemberlakuannya dengan kata makar, dan akhirnya hilang konteks serangan di balik pasal itu gitu. Kita soalnya udah pernah bahas diskusi soal makar juga di kesempatan sebelumnya gitu. Mungkin gimana? Ada yang mau menyampaikan pandangan-pandangan terkait diskriminasi di ranah hukum itu gitu. Mungkin selain pemberlakuan pasal makar, bagaimana akhirnya konsep-konsep keadilan yang adil atau fair trial itu juga sangat jauh jikalau melibatkan warga Papua untuk akhirnya bertarung di ranah pengadilan gitu untuk hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu. Silakan, ada yang mau gabung dan berpendapat soal konten ini, soal diskriminasi hukum? Aku ya. Silakan, Kak Susan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Jeno, karena dulu aku sempat di organisasi yang sama. Jadi dulu tuh setiap kali kami mau memberikan surat aksi, kami tuh dikhususkan memberikan surat pemberitahuan aksi itu minimal 3 hari sebelum aksi. Jadi kami nggak punya kesempatan untuk memberikan surat aksi misalnya 1 hari sebelum melakukan aksi tersebut. Nah, itu berbeda dengan kalau front lain atau organisasi lain yang melakukan aksi demonstrasi. Maksudnya demonstrasi damai dan lain-lain seperti itu. Terus tadi juga sudah disampaikan represif karena pasti pengawalan dari aparat tuh menggunakan senjata laras panjang yang bahkan saya juga tidak tahu itu apa bentuknya dan lain-lain. Jumlahnya sangat banyak. Kadang tuh mereka udah memblokade titik kumpul kami. Biasanya titik kumpul kami di asrama atau di titik yang umum biasanya di blokade. Terus selanjutnya kadang ketika kami memberikan surat pemberitahuan itu biasanya tuh ditanya-tanyai sama Intelkamnya. Itu memang dia udah perkenalkan diri, cuman kayak kata-kata seperti kami kan bawa tema misalnya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Itu kan
salah satu tuntutan yang demokratis sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua itu. Nah, langsung kadang tuh dibilang kami nggak terima karena ini kontennya tuh mengandung hal-hal yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terus ini juga bisa dikenai pasal hal-hal yang berbau makar dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu sih, dan biasanya emang Bang Immanuel yang biasa juga menemani kami di zaman itu. Sekarang kan udah di Papua. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Suzan. Bang Edo mau menyampaikan mungkin kondisi terkini soal jumlah tahanan politik dari warga Papua yang harus masih menempuh proses hukum di persidangan dan sebagainya, ada berapa, dan ya untuk konteks apa aja gitu, Bang Edo. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, kalau jumlah hanya di tahun 2019 sampai dalam 2019 itu sekitar 50-an lebih ya. Kalau mungkin kawan-kawan sudah lihat data yang disampaikan kawan-kawan Tapol ya, sekitar 57. Nah, dari 57 itu ada beberapa yang sudah diproses ya. Dan sudah ada putusannya. Kemudian yang saat ini sedang diproses adalah yang di Kaltim, ada 7 Tapol itu. Ada beberapa juga yang sampai saat ini belum diproses, masih ditahan, tidak entah di mana, entah di kepolisian ataukah di kejaksaan. Oke, nah yang mungkin saya bisa ceritakan sedikit terkait bagaimana kemudian mereka bisa menjadi korban kriminalisasi pasal makar ya. Jadi pada dasarnya dari 7 Tapol itu sebenarnya tidak semua yang ikut terlibat dalam aksi anti rasis ya, menentang tindakan rasis di Surabaya dan mendesak negara untuk memproses pelakunya. Namun semuanya ditangkap begitu. Nah, rupanya cerita awal mereka ditangkap ini bermula dari pernyataan Kapolri pada saat itu, Pak Tito yang jabat sebagai Pak Kapolri. Dia menyampaikan bahwa dia tahu siapa aktor-aktor intelektual yang menggerakkan aksi anti rasis di Papua. Dia sebut pada saat itu ULMWP, KNPB, dan AMP. Itu dia nyatakan lewat media. Jelang seminggu dari pernyataan itu disampaikan, kemudian terjadi penangkapan terhadap 7 orang tadi. Nah, rupanya dari 7 orang yang ditangkap itu, yang pertama itu dia tergabung di dalam organisasi ULMWP. Yang kedua itu dia tergabung dalam organisasi KNPB. Yang ketiga juga demikian, tergabung dalam organisasi KNPB. Yang 4 lainnya itu murni BEM mereka. Seperti Alex Gobai, kemudian si Ferry Kombo, Irwanus Urap Mabin, dan juga Hengki Ilapo. Nah, yang menarik kemudian di situ itu kan aksi anti rasis itu kan sebenarnya dijamin itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ya, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Sebenarnya kalau kita kemudian lihat aksi anti rasis dalam konteks itu, berarti mereka ini sedang memperjuangkan agar undang-undang tersebut diimplementasikan oleh penegak hukum terhadap pelaku itu. Tapi kemudian mereka itu bisa ditersangkakan dengan pasal makar. Ini yang kemudian sangat
jauh dari logika sehat. Kenapa jauh dari logika sehat? Karena kita semua tahu bahwa definisi rasisme dan juga definisi dari makar itu sangat berbeda secara objektif maupun subjektif. Nah, bisa kemudian dijadikan dari rasis ke makar, ini sesuatu yang ajaib. Dan ajaib itu yang kemudian kami tarik kesimpulan bahwa terjadi kriminalisasi itu. Pertama, dalam proses penangkapan itu dilakukan tidak sesuai prosedur. Mereka tangkap dulu nih baru berikan surat penangkapan dan juga surat penahanan. Mayoritas pengacara yang dapat. Kemudian dalam proses penangkapan itu rupanya ada beberapa yang juga mengalami tindakan kekerasan. Itu mereka mengaku dalam persidangan. Yang paling parah lagi, mereka kemudian dipindahkan ke Kalimantan. Nah, semestinya pemindahan itu hanya bisa dilakukan oleh jaksa atau pengadilan. Tapi dalam kasus 7 Tapol ini, itu diminta oleh pihak kepolisian. Itu sangat bertentangan dengan pasal 85 KUHAP ya. Tapi sudah tidak sesuai dengan KUHAP, anehnya Mahkamah Agung Republik Indonesia masih bisa menerbitkan surat kebijakan pemindahan. Nah, di sini kemudian menjadi semakin tidak profesional secara secara hukum dalam penegakan hukum. Nah, selanjutnya rupanya cerita itu berlanjut sampai ke persidangan. Nah, di dalam persidangan si jaksa ini itu membuat dakwaan yang ceritanya bermula dari tahun 2008 hingga 2019. Nah, semestinya dia harus buat hanya di tahun 2019. Pertanyaannya mengapa dia sampai buat sampai 2008? Berarti ini kan jelas bertentangan dengan prinsip locus delicti dan tempus delicti, gitu, tempat dan waktu kejadiannya. Nah, anehnya lagi fakta tersebut diabaikan oleh hakim dalam persidangan. Nah, rupanya dengan adanya COVID ini semakin juga memperburuk situasi ya dalam konteks pemenuhan hak-hak 7 Tapol sebagai terdakwa. Yang pertama, dalam proses persidangan itu terkadang karena proses persidangan dilakukan secara menggunakan telekonferensi, ada beberapa fakta-fakta yang kemudian tidak terungkap atau bukan tidak terungkap tapi tidak maksimal. Karena apa? Masalah jaringan pertama. Yang kedua, masalah teknisinya. Yang berikutnya lagi perbedaan pemberian waktu kepada jaksa untuk menyiapkan saksi dan ahli, dan juga kepada PH. PH hanya sedikit sekali, penasihat hukum hanya sedikit, sementara jaksa sangat banyak. Selain itu, yang paling sangat di luar logika itu adalah ahli yang dihadirkan itu bukan ahli yang kompeten dalam bidangnya. Nah, ini kemudian terkesan menunjukkan fakta pemerkosaan terhadap ilmu pengetahuan di dalam persidangan. Kenapa saya katakan itu? Terkait tindak pidana makar itu malah dibedah oleh ahli bahasa, ahli psikologi politik, kemudian ahli HTN. Dengan 3 dasar ini si jaksa itu sangat yakin seyakin-yakinnya dan kemudian menyimpulkan terbukti pasal makarnya. Padahal secara ilmu pengetahuan
yang berkompeten untuk membedah tindak pidana makar adalah ahli pidana. Karena dia yang bisa membedah unsur-unsur tindak pidana makar. Gitu. Nah, selanjutnya yang paling kacau lagi itu si jaksa memberikan tuntutan yang sangat-sangat tinggi. Yang pertama 17 tahun, yang berikutnya 15 tahun, dan juga yang berikutnya 10 tahun serta 5 tahun. Nah, tuntutan ini sangat berbeda dengan tuntutan yang diberikan kepada Sayang Mandabayan di Manokwari, kemudian Alik Noe di Manokwari, dan juga Sufi di Sorong, dan juga Suryanta CS di Jakarta. Nah, perbedaan tuntutan ini itu sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang panduan tuntutan. Dalam satu pesannya itu disebutkan jangan sampai ada tuntutan dalam kasus yang serupa di daerah yang berbeda-beda dengan tuntutan yang berbeda. Nah, dengan fakta ini menunjukkan bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada 7 tapol itu mengandung disparitas tuntutan pidana. Artinya tuntutannya itu dibuat tidak sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung tentang pedoman pembuatan tuntutan. Begitu. Nah, itu mungkin proses kriminalisasi pasal makar di tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga proses tuntutannya di pengadilan. Nah, dalam konteks itu, sebelum masuk pada bagaimana yang seharusnya kami harapkan dari hakim, saya ingin jelaskan lagi sedikit terkait kriminalisasi penggunaan pasal makar yang sangat diskriminasi di Indonesia. Mungkin teman-teman ingat di tahun 2019 itu ada beberapa tokoh-tokoh negara yang diduga yang sempat tersangkakan dengan pasal makar. Sebagai contoh Pak Kiflan Sen, kemudian ada Ahmad Dhani, tapi kemudian dibelokkan menjadi pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian anaknya Pak Soekarno yang juga ditersangkakan dengan pasal makar. Nah, khusus untuk anaknya Pak Soekarno dan Kiflan Sen, itu kan sampai saat ini tidak tahu bagaimana perkembangannya. Sementara bagi aktivis ataupun orang Papua yang ditersangkakan dengan pasal makar itu jalannya halus sampai masuk pada persidangan. Nah, ini fakta yang menunjukkan ada diskriminasi penegakan tindak pidana pasal makar yang dilakukan secara sistematik dengan berdasarkan pada diskriminasi ras. Kalau tuduhan makar itu terhadap orang di luar Papua tidak akan diproses. Sementara kalau dilakukan oleh orang asli Papua itu langsung diproses. Fakta membuktikan demikian. Nah, atas dasar itu dalam putusan 7 tapol nanti kami sangat mengharapkan independensi dan profesionalisme dari majelis hakim pemeriksa untuk kemudian bisa memutuskan secara bijaksana sesuai dengan fakta persidangan yang dijumpakan. Nah, putusan yang sangat bijaksana dan independen itu akan kemudian berdampak pada menghentikan kriminalisasi pasal makar secara sistemik yang sedang terjadi terhadap orang Papua di Papua.
begitu. Nah, Oke. mungkin begitu. Ya, terima kasih Bung Edo. Emang banyak banget ya dari cacat dari segi formil atau material dari berbagai kasus terhadap teman-teman Papua di ranah hukum lewat pasal makar dan sebagainya. Mungkin juga banyak konteks-konteks yang bisa dijelaskan lebih lanjut nanti di kesempatan lain. Tapi pada prinsipnya kita sepakat bahwa banyak hal-hal janggal yang memang bisa dijumpai di proses hukum terhadap warga Papua. Ada pembedaan perlakuan yang nyata di balik tindakan hukum itu semua yang sedang berlangsung di negara kita. Sekarang utamanya terhadap 7 kawan di Kalimantan Timur ya. Bahwa fakta mencengangkan ada 50 lebih tahanan politik di terhadap warga Papua di Indonesia sejak tahun 2019 ini juga udah jadi fakta yang sangat mengerikan bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Oke, berikutnya kita bergeser mungkin ke Mas Holil Mahmud nih yang dari tadi udah begitu sabar menanti kita untuk bisa bergabung ngobrol bareng-bareng. Mungkin sebelum nanti kita bahas soal lagu Merdeka yang diproduksi oleh Efek Rumah Kaca di tahun 2016, setelah mungkin hampir ya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ini mendengarkan beragam konflik dan cerita dari teman-teman Papua, ada yang mau di-share gak nih Mas dari apa yang tadi kita udah dengerin bareng-bareng dari kawan-kawan teman-teman Papua kita ini gitu. Ya, terima kasih teman-teman Aksi Kamisan. Juga salam kenal buat teman-teman tadi kalau belum sempat secara formal menyebutkan perkenalan. Saya Holil dari Efek Rumah Kaca. Saya tadi mendengarkan dari awal paparan-paparan atau cerita-cerita teman-teman dan merasa mungkin juga melihat sendiri ke dalam apakah saya juga bersemayam itu pandangan-pandangan rasis di saya gitu ya. Karena sejujurnya mungkin saya hidup di era Orde Baru yang ya sangat Jawa gitu kali ya kebudayaan-kebudayaannya. Jadi saya nggak tahu apakah saya ini sebagai mayoritas itu juga ternyata walaupun sudah berusaha open mind, tapi ternyata di dalam diri saya tuh masih bernaung bersemayam bibit-bibit rasisme gitu. Jadi belum semuanya hancur karena keterbukaan pikiran gitu ya. Jadi ya saya mencoba berpikir apakah saya merasa pernah misalnya menyingkir karena ada orang yang misalnya tadi dibilang bau gitu ya gitu. Itu ya jadi bahan refleksi saya. Semoga ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi. Tapi belajar dari apa yang sudah dikemukakan oleh teman-teman, juga apa yang terjadi misalnya di Amerika gitu ya, untuk Black Lives Matter itu, memang panjang perjalanannya dan dia nggak terjadi gemuruh demonstrasi misalnya di sana itu nggak terjadi semalam gitu, udah terjadi memuncak gitu ya. Dan sempat ada sedikit sangkut-sangkutannya Papuan Lives Matter gitu di sosial media ya, dikit-dikit walaupun nggak terlalu banyak juga gitu responnya karena mungkin represi yang sudah presiden bahwa orang yang menyuarakan itu akan direpresi itu terlalu kuat sehingga nggak terlalu banyak itunya luapan pendapat masyarakat gitu ya. Padahal sebenarnya yang di negeri orang yang jauh kenceng, tapi di kitanya pendapatannya opininya tuh nggak kenceng gitu. Jadi itu juga jadi saya mikirnya kayak mesti terus karena ya itu tadi berangkat dari Black Lives Matter itu nggak semalam aja itu bisa jadi segitu. Jadi kita mungkin mesti terus teman-teman dari Papua nggak boleh capek untuk memperjuangkan itu, memberikan sosialisasi kepada banyak orang bahwa
memang yang terjadi sekarang ini tuh aneksasi gitu ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jadi pemahamannya lebih menyeluruh gitu masyarakat Indonesia terhadap apa yang terjadi di Papua gitu. Itu sih kalau yang secara keseluruhan itu refleksi ke diri sendiri, dan ya seperti yang sudah banyak, misalnya kalau saya baca berbagai media Papua yang misalnya kayak Jubi atau Suara Papua gitu ya ini saya dengar langsung pemberitaan apa yang saya baca itu dari teman-teman semua di sini gitu. Selebihnya lebih ke refleksi apakah saya karena udah terbiasa gitu dengan pandangan-pandangan seperti itu yang ditanamkan gitu, bahwa orang Papua itu mungkin bukan yang berbeda gitu ya. Nah itu jadi saya mulai merefleksikan sendiri ke diri apakah masih ada benih-benih itu gitu, sehingga saya mungkin melakukan diam-diam punya pemahaman itu juga dan ya berusaha untuk terus belajar gitu. Gitu sih. Oke, sip. Thank you Mas Walil. Teman-teman, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut soal Lagu Merdeka, dan ada satu pertanyaan juga bagi semua narasumber malam ini. Mungkin kita perlu waktu untuk jeda lagi untuk bisa nyambung ke siaran berikutnya. Mungkin kita akan nambah sekitar 30 menit. Tapi kalau teman-teman ada yang berhalangan untuk bisa mengikuti juga nggak apa-apa untuk bisa pamit terlebih dahulu. Apakah Gia masih bisa bergabung atau ya kalau tidak silakan untuk kawan Ligia untuk bisa menyampaikan mungkin apa inti dari proses ini semuanya, dari proses kesadaran kita akan Black Lives Matter dan kemudian dikontekskan dengan apa yang ada di Indonesia khususnya bagi warga Papua gitu, yang akhirnya bisa menjadi titik bagi banyak orang untuk akhirnya bisa belajar memperjuangkan keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya akan harus angkat kaki duluan. Secara umum saya tidak punya banyak untuk saya bilang. Saya pikir teman-teman yang lain akan lebih berguna untuk soal ini. Saya hanya mau bilang bahwa di negara yang rasis, netral itu berarti pro rasisme. Jadi semua rasa ragu untuk melawan rasisme terhadap orang Papua ini sesuatu yang sangat tidak menjanjikan. Dan saya tidak cinta amat sama NKRI, jadi saya tidak terlalu peduli. Tapi yang saya sesalkan itu sebenarnya justru mereka yang sangat cinta NKRI, yang berkeras bahwa Papua harus tetap tinggal dengan harus tetap tinggal dalam NKRI, tapi tidak bisa membayangkan NKRI yang tidak rasis terhadap orang Papua.